Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Kafi Murobi. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelas 2023F. Di sini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah dibuat oleh kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu proyek yang kami buat adalah aplikasi asisten AI dan manajemen produktivitas berbasis Google Apps Script dan Gemini API. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, detail singkat mengenai proyek tersebut. Oke, proyek tersebut sendiri berfungsi sebagai asisten AI untuk manajemen produktivitas atau tugas sehari-hari, tepatnya untuk tugas Google Workspace seperti Gmail, Google Calendar, dan sebagainya. Yang mana eh, yang biasanya kita ketika menggunakan layanan tersebut, kita harus membuka aplikasinya terlebih dahulu. Namun, dengan proyek ini, kita hanya perlu eh, menyuruh atau menuliskan prompt, nantinya tugas tersebut atau jadwal atau apapun itu akan otomatis masuk ke layanan tersebut. Untuk fitur utamanya sendiri ada 4, yaitu yang pertama otomatisasi tugas berbasis chat seperti yang sudah saya jelaskan barusan, yaitu kita tidak perlu membuka aplikasi-aplikasi Google Workspace lagi, kita hanya perlu menuliskan perintah kepada AI-nya nanti, yaitu Gemini sebagai asisten AI-nya. Yang kedua ada integrasi Gemini API, yaitu AI Gemini yang sudah terintegrasi dan dapat digunakan dalam proyek tersebut. Yang ketiga ada panel manajemen admin, yang mana nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Yang terakhir ada database sederhana dan efektif. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Untuk fitur yang tidak saya sebutkan, nantinya juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan mencoba masuk ke dalam proyeknya sendiri. Namun, saya tidak akan menjelaskan detailnya dan atau mencobanya lebih jauh karena nantinya akan ada bagian tersendiri untuk hal tersebut. Oke, kurang lebih nantinya seperti ini. Di awal ada petunjuk penggunaan. Ini untuk misal kita melakukan penjadwalan, ada contoh perintahnya dan sebagainya. Di sini nanti kita tempat menuliskan perintah tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu untuk detail atau penjelasan proyek dari kelompok 1 kelas 2023F. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaiden Muzaki Juan Kusuma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan eh, melanjutkan penjelasan tentang authorization dan permission. Nah, aplikasi ini menggunakan model OAuth 2 yang disediakan oleh Google. Saat seorang pengguna mengakses aplikasi untuk pertama kalinya, mereka akan dihadapkan pada layar persetujuan atau consent screen dari Google. Ini bukan layar login buatan aplikasi, melainkan mekanisme standar dan aman dari Google. Alur kerja otorisasi pertama kali sendiri itu adalah akses pertama pengguna membuka URL web app. Nah, kayak di sini saya membuka URL webnya, kemudian pemicu otorisasi. Nah, Google Apps Script
melalui fungsi seperti session, get active user, get email, mendeteksi bahwa aplikasi memerlukan izin untuk mengetahui identitas pengguna dan mengakses layanan lain yang didefinisikan sebagai scope, seperti contoh eh, layar layar persetujuan consent screen. Google secara otomatis akan menampilkan layar persetujuan kepada pengguna. Layar ini akan mencantumkan akun Google pengguna yang sedang login, daftar izin scope atau scope yang diminta oleh aplikasi. Kemudian, kemudian saya akan contohkan. Di sini kita klik review permission, kemudian kita memilih akun. Nah, di sini kita klik lanjutkan. Jika kembali kita klik kembali ke tempat taman, kita akan kembali ke halaman yang tadi. Kita tidak akan melanjutkan. Oke, kemudian di sini klik buka PPL, walaupun tidak aman, tetapi ini pasti aman. Oke, kita buka. Nah, ini lanjutkan. Nah, di sini adalah halaman autorisasi seperti ya persetujuan dari Google itu apa aja yang diminta seperti mengedit, membuat menghapus semua presentasi Google Slide Anda, melihat mengedit spreadsheet dan lain-lain. Nah, di sini kita klik izinkan. Nah, di sini akan loading, kita tunggu. Nah, akan muncul aplikasinya. Kita pencet asisten AI. Oke, sudah masuk. Nah, persetujuan pengguna ini harus menekan tombol allow atau izinkan yang tadi itu yang sudah saya jelaskan. Nah, jika menolak, aplikasi tidak akan berfungsi kemudian ada pemberian token akses. Nah, setelah pengguna setuju, Google akan memberikan akses token kepada script Anda. Kemudian token inilah yang digunakan oleh app apps script untuk membuat panggilan API ke layanan lain seperti kalender API atas nama pengguna tersebut. Proses ini terjadi di latar belakang dan dikelola secara otomatis oleh platform apps script. Nah, login berikutnya, setelah pengguna memberikan izin pertama kali, mereka tidak akan diminta lagi untuk mengotorisasi izin yang sama pada sesi berikutnya, kecuali Anda menambahkan scope baru ke dalam kode. Nah, pengguna secara manual mencabut akses aplikasi dari pengaturan keamanan akun Google mereka, aplikasi Anda yang harus memanggil session get active user dan get email pada setiap sesi untuk mengidentifikasikan siapa yang sedang mengakses. Karena proses autorisasi untuk bertindak atas nama mereka sudah selesai pada interaksi pertama. Mungkin dari saya untuk penjelasan authorization dan permission cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sama Berdesila akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok kami, eh, yaitu untuk menambahkan jadwal pada Google Calendar dengan menggunakan agent AI. Yang selanjutnya yaitu menghapus jadwal pada Google Calendar dengan menggunakan agent AI. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung coba praktekkan. Setelah kita masuk menggunakan link yang sudah dibuat, pertama-tama
akan muncul petunjuk penggunaan asisten AI seperti ini. Tidak usah berlama-lama, langsung kita klik saya mengerti begitu saja. Dan kita pertama-tama akan disuguhkan eh, halaman seperti ini. Pada pojok kanan atas terdapat profil kita dan ada button logout. Baik, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama kita ketikkan prompt pada form yang sudah disediakan. Kita ketikkan prompt seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang prompt yang sudah saya buat ini. Yang pertama-tama, buatkan saya jadwal meeting. Dari perintah buatkan saya jadwal meeting ini, sistem atau asisten AI akan membuat jadwal meeting dan judulnya yaitu membahas tentang project web. Setelah itu kita masukkan keterangan tanggal dan keterangan pukul agar asisten AI bisa lebih spesifik dalam membuatnya. Setelah itu kita klik pada button kirim pesan ini. Selanjutnya terdapat feedback dari asisten AI. Acara meeting project web pada 2025 dan seterusnya telah diproses. Silahkan periksa Google Calendar Anda. Selanjutnya kita periksa Google Calendarnya. Nah, baik pada Google Calendar sudah otomatis terbuat jadwal meeting project web pada pukul 9 sampai 10 AM. Oke, baik. Selanjutnya kita praktek untuk menghapus project, menghapus jadwal meeting ini. Kita kembali lagi pada asisten AI yang sudah asisten AI tadi. Kita ketikkan prompt seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan prompt untuk menghapus ini. Yang pertama-tama, hapus jadwal meeting yang membahas tentang project web pada tanggal 14 Juni 2025 pukul 9. Kenapa kita harus detail eh, pada promptnya? Jika tidak detail, asisten AI akan bingung
akan menghapus yang mana. Makanya kita harus menyertakan tanggal dan pukul berapa yang harus dihapus pada sistem, pada Google Calendar. Selanjutnya kita kirim pada button kirim pesan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, asisten AI akan memberikan feedback acara meeting project web pada tanggal 14 Juni 2005 pukul 9 berhasil dihapus. Selanjutnya kita cek lagi pada Google Calendar kita. Oke, sudah tidak ada. Pada tanggal 14 Juni dan di pukul 9 sudah tidak ada jadwal lagi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara dashboard admin dan dashboard untuk yang pengguna biasa. Di sini adalah untuk dashboard dari yang pengguna biasa. Di sini terlihat hanya ada tombol untuk asisten AI-nya. Dan di sini adalah dashboard untuk bagian admin. Di sebelah kiri dari asisten AI ini ada dashboard untuk adminnya, dashboard admin. Nah, ketika diklik maka akan diarahkan ke dashboard admin ini. Tunggu sebentar. Di sini eh, akan ada semua dari akun-akun yang sudah menggunakan dari bot ini. Lalu di sini juga bisa melakukan tambah pengguna. Ini bisa langsung memasukkan saja emailnya dengan meng-add-nya saja. Contohnya, ini akan memproses, tunggu sebentar hingga selesai, lalu pengguna berhasil tambahkan, lalu loading memuat, lalu sudah eh, ada untuk email pengguna. Lalu di sini juga bisa untuk melihat detailnya. Bisa di sini ada informasi mengenai emailnya, nama tampilannya, lalu kapan terdaftarnya. Ini juga terlihat untuk berakhir aktifnya. Di sini ada bagian untuk riwayat dari percakapan AI-nya. Nah, karena tadi ini adalah akun baru, maka belum ada riwayatnya. Sedangkan jika kita membuka untuk email yang akun yang sudah pernah, maka akan keluar seperti ini mengenai riwayatnya. Untuk lalu bisa untuk mengedit ini hanya untuk mengedit dari tampilannya saja, nama tampilan saja. Disimpan, lalu ini masih lagi untuk menyimpannya, data berhasil diperbarui, loading, memuat, lalu di sini sudah berhasil untuk namanya berhasil terganti. Lalu bisa juga untuk menghapus. Ini juga ada untuk pesan alatnya. Apakah yakin menghapus? Saya klik OK. Sini menghapus pengguna. Lalu alert pengguna berhasil dihapus. Tunggu sebentar untuk loadingnya. Bisa dilihat untuk akunnya sudah tidak ada, sudah terhapus. Baik, mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagian source code dan
saya akan melakukan tes dan melihat hasil dari log eksekusi tersebut. Oke, lama-lama. Untuk yang pertama yaitu di bagian tils.gs. Di sini utilitas.gs ini berisi seperti fungsi-fungsi utilitas dan implementasi inti dari aplikasi, yaitu mencakup seperti fungsi untuk berkomunikasi dengan Google Gemini API seperti teks, gambar, dan tools. Yang kedua, ada definisi alat atau tools yang bisa digunakan oleh AI seperti membuat acara kalender. Yang ketiga, ada implementasi dari setiap alat yang berinteraksi dengan layanan Google Workspace seperti kalender dan lain-lain. Dan yang keempat, ada fungsi utama, fungsi untuk manajemen pengguna, yaitu seperti login, registrasi, otorisasi. Nah, yang datanya nanti disimpan di Google Sheet. Nanti saya akan tunjukkan di bagian Google Sheet ini. Oke, untuk yang pertama, bagian konfigurasi global untuk API, yaitu mengambil properti script seperti API key yang disimpan tangan, dan ada model AI yang akan digunakan, yaitu menggunakan Gemini 1.5 Flash. Yang kedua, ada URL dari endpoint Gemini API. Oke, selanjutnya ada fungsi dari pemanggilan Gemini API. Nah, di sini akan melakukan panggilan HTTP ke endpoint Gemini menggunakan URL fetch app. Jika berhasil akan OK dan akan mengekstrak teks dari struktur respon JSON. Nah, jika menangani error, maka statusnya bukan 200. Selanjutnya di bagian call Gemini Provision, yaitu memanggil Gemini API dengan kemampuan vision atau analisis gambar. Itu ada menyiapkan data gambar, konversi ke base, memastikan tipe meme gambar didukung, jika tidak coba konversi ke PNG. Dan selanjutnya ada panggilan API dan penanganan respon. Selanjutnya ada memanggil Gemini API dengan alat atau call Gemini with tools. Nah, selanjutnya kita di definisi alat atau workspace tools. Nah, ini adalah bagian menu kemampuan yang kita berikan kepada AI. Nah, AI tersebut akan membaca deskripsi ini untuk memutuskan kapan harus menggunakan setiap alat. Seperti ini, ada name, description, parameter, type, properties, event title, type. Yang kedua ada time, ada duration minutes, selanjutnya ada implementasi alat atau setup meeting yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan Google Calendar di device pengguna masing-masing. Yang pertama ada proses email, reuser, ada metode utama yaitu parsing tanggal yang kedua ada jika ada nama file nanti akan carikan ke drive.
selanjutnya ada implementasi alat atau alat draft email, yaitu untuk berinteraksi dengan draft app, spreadsheet, dan Gmail. Selanjutnya ada implementasi alat grid deck, nantinya akan berinteraksi langsung dengan slide app. Oke, untuk selanjutnya function delete calendar, yaitu nantinya akan berfungsi sebagai menghapus jadwal di Google Calendar pengguna. Yang pertama nanti ada cari event yang cocok dengan judul dan rentang waktu yang sesuai. Oke, ada melampirkan file dari Google Drive ke acara kalender. Selanjutnya ke manajemen pengguna dan login. Nah, ini akan terintegrasi dengan spreadsheet. Ada spreadsheet ID user, ada sheet name yaitu user activity log, sheet name register use, data sim. Tampilan spreadsheetnya akan seperti ini. Ada user activity log yang tadi, dan juga ada data sim untuk nama register usernya terdapat di web kami. Oke, selanjutnya bisa mencatat aktivitas pengguna ke dalam sheet log ini juga. Spreadsheet juga mencatat pengguna yang mengakses aplikasi, yaitu ke data sheet. Yang terakhir ini ada fungsi khusus untuk admin dashboard, yaitu bisa mengambil daftar semua pengguna terdaftar yang hanya bisa dilihat oleh admin di get register user list. Nah, admin tersebut juga bisa memperbarui data dari pengguna atau update register, dan juga admin bisa menghapus pengguna dari daftar atau delete. Admin juga bisa menambahkan pengguna secara manual atau add register. Oke, untuk bagian utils.gs sudah selesai. Selanjutnya kita ke code.gs. Nah, code ini bertindak sebagai controller atau otak utama dari aplikasi web ini. Di code.gs ini menangani yang pertama ada konfigurasi email admin, routing permintaan web untuk menampilkan halaman yang benar. Yang ketiga ada autentikasi dan otorisasi pengguna. Yang keempat ada orkestrasi pemrosesan query AI, termasuk memanggil alat atau tools dari utils.gs. Dan yang kelima ada menyediakan fungsi backend untuk dashboard admin. Yang pertama ada konfigurasi admin. Jadi di sini bisa menambah atau mengurangi dari admin tersebut. Ini di bagian pertama ini ada titik utama masuk untuk aplikasi webnya yang diakses melalui URL. Yang pertama ada periksa status pengguna,
siapakah dia, apakah dia admin, maka akan dicek di sini. Yang kedua, nanti akan dicatat aktivitas akses pengguna jika mereka terotorisasi. Yang ketiga, yaitu routing, itu menentukan halaman HTML mana yang akan ditampilkan berdasarkan parameter URL. Nah, jika pengguna terotorisasi, maka akan menampilkan halaman chat. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke halaman utama. Nah, tapi jika pengguna adalah admin, maka nanti akan ditampilkan ke dashboard. Dan jika bukan admin atau tidak terotorisasi, maka akan kembali ke halaman utama. Oke, selanjutnya ada fungsi utilitas untuk mendapatkan URL publik dari aplikasi web ini. Kita get web app URL. Selanjutnya ada fungsi krusial untuk memeriksa identitas, peran, dan otorisasi pengguna, seperti yaitu cek user role and out. Pertama ada mendapatkan email pengguna yang sedang login. Yang kedua ada mencoba untuk mendapatkan nama tampilan pengguna dari berbagai sumber. Nah, jika People API diaktifkan, maka akan memberikan nama, dan jika gagal, maka akan tidak diaktifkan. Yang ketiga, catat atau perbarui data pengguna di dalam spreadsheet data sim tadi. Yang keempat, ada ambil nama tampilan final dari spreadsheet. Yang keenam, mengembalikan objek status yang komprehensif. Selanjutnya ada menangani permintaan, yaitu handle web app logout. Yang selanjutnya ada proses user query and execute, yaitu memproses query dari pengguna dan mengeksekusi alat jika diperlukan. Pertama, bisa validasi dan otorisasi pengguna. Nah, ini menyiapkan konteks waktu untuk AI agar bisa memahami kata. Jadi nanti AI akan memahami kata besok, minggu depan, dan lain sebagainya, dan membuat instruksi sistem yang detail mengarahkan perilakunya AI. Sini memformat riwayat chat untuk dikirim ke API Gemini dengan kemampuan menggunakan alat, memeriksa apakah AI meminta untuk menggunakan salah satu alat. Nah, ini akan menjalankan fungsi implementasi alat yang sesuai dari util.js. Ada setup meeting, di calendar event, draft email, grid tag. Oke, selanjutnya terakhir ada backend dari dashboard admin untuk menambahkan pengguna baru atau add new user via dashboard. Pertama, nanti akan memastikan hanya admin yang dapat memanggil fungsi ini, yaitu ke dashboard. Function untuk get user chat history, yaitu di dalam dashboard admin nanti akan bisa mengambil riwayat chat dari seorang pengguna saat diklik detail. Oke, untuk code.js sudah selesai. Kita beralih ke chat interface web app.html, yaitu ini adalah kode HTML dan CSS dari
tampilan asisten AI kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian landing page.html juga akan menampilkan bagian landing saat pertama kali user login. Ini kodenya seperti ini. Nah, untuk kode dashboard sim.html ini akan bisa dibuka oleh admin saja. Untuk pengguna biasa tidak bisa membuka dashboard sim.html ini karena digunakan untuk admin. Seperti ada edit pengguna, menambahkan pengguna baru, untuk melihat detail pengguna dan websitenya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir kita ke testrunner.js, yaitu ini adalah file yang berfungsi untuk melakukan tes otomatis atau unit test untuk memverifikasi fungsionalitas dari file code dan utils.js ini. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada kode tidak merusak fitur yang sudah ada. Nah, yang pertama ada konfigurasi untuk tes. Fungsi utama tes yaitu run all test. Mendaftarkan semua fungsi tes. Nah, ini akan menjalankan fungsi tes. Jika ada error akan ditangkap oleh catch. Kita lama-lama langsung saja kita ke bagian tesnya dan lihat untuk di bagian log eksekusinya. Oke, di sini kita milih ke run all test untuk menjalankan semua tesnya. Setelah itu kita klik di jalankan, maka akan tampil bagian log eksepsinya. Kita bisa melihat dari atas. Menjalankan tes ini, tes cek user role and out. Nah, untuk tes cek user rolloutnya sudah berhasil. Selanjutnya menjalankan tes, yaitu tes docker. Nah, selanjutnya tes dockernya berhasil, maka akan muncul centang yang berhasil. Yang ketiga, menjalankan tes, yaitu tes proses user query and execute, dan berhasil juga. Yang keempat ada menjalankan tes log user activity dan berhasil juga. Yang kelima ada menjalankan tes get display name from sheet, nama temukan penggunaan yang tidak ditemukan di sheet, dan ini untuk tes get display name from sheet juga berhasil. Nah, untuk hasil tesnya yaitu
Berarti berhasil untuk tes cek, tes toket, tes dan lain-lain. Untuk total tesnya 5, yang berhasil 5, yang gagal 0. Oke, cukup sekian demo dari web asisten AI ini. Untuk kurang lebihnya kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.